Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang ada orang tua yang menegur anaknya, tetapi anak tersebut malah membantah dan melawan orang tuanya. Nah, itu hukumnya bagaimana dan minta diberikan contoh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak diingatkan sama orang tua bantah. Ya. Terus hukumnya bagaimana? Anak-anak, wahai anak-anak. Kalau yang masih punya bapak, ibu berarti saya sebut anak-anak. Kalau yang sudah nggak punya bapak sama ibu berarti orang tua. Sudah gampang. Kalau yang sekarang masih punya bapak ibu berarti anak. Karena tetap harus berbakti kepada orang tua. Anak itu, subhanallah. Ini jangan sampai terjadi. Ada anak yang seperti ini diingatkan sama orang tua malah bantah. Masya Allah ini. Satu. Hak anak kepada orang tua itu satu, harus nurut ngikut pasrah serah selama bukan maksiat kepada Allah. Anak harus nurut sama orang tua dalam segi apapun kecuali dalam hal maksiat. Diperintah orang tua harus nurut walaupun berat. Kalau masih bisa, harus dilaksanakan. Anak gitu ya. Anak. Anak ada dua, ada anak laki, ada anak perempuan. Yang saya jelaskan ini anak laki dulu. Kalau anak laki, itu harus kewajibannya terhadap orang tua patuh tunduk. Patuh tunduk. Selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Tetapi sebaliknya orang tua juga punya hak terhadap anak. Jangan kemudian orang tua begitu, kemudian orang tua semena-mena terhadap anak. Tidak, karena orang tua juga harus wajib mendidik anak. Jadi ada timbal balik. Tetapi seandainya terjadi orang tua begini, nasib saya punya orang tua seperti ini misalnya. Contoh misalnya, nasib saya punya orang tua seperti ini. Ya sudah, nasibnya itu dilaksanakan sebagai taat kepada orang tua, namanya birrul walidin. Namanya birrul walidin. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada tiga, yang ketiga ini adalah orang tua dan Allah. Ini paham. Bapak Ibu, ini harus dipaham ini. Dua macam ini. Sebenarnya ada tiga, tapi karena pertanyaannya tentang ini, maka saya jelaskan. Ada dua macam ini yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu Allah dan orang tua. Kita taat kepada orang tua. Wes, pokoknya gak karu-karuan. Orang tua sampai senang, sampai bangga, gak karu-karuan. Tapi sama Allah gak taat. Percuma. Gak diterima taatnya kepada orang tua. Begitupun sebaliknya. Kita ibadahnya dengan Allah, taatnya. Wes, pokoknya haji setiap tahun, umroh setiap hari misalnya. Sodako setiap jam misalnya. Gak pernah let. Tapi sama orang tua enggak berbakti, ibadahnya enggak diterima. Tidak bisa dipisahkan duanya. Kepada Allah ya, kepada orang tua juga iya. Ini hati-hati. Makanya kalau yang masih punya orang tua, hati-hati dengan orang tuanya. Harus berbuat sesuatu yang orang tua itu senang. Jangan sampai orang tua tidak rela, tidak senang. Orang anak yang meninggal dunia, salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah
nas hadis kalau ada orang atau anak kok sampai tidak patuh sama orang tua, nanti matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Su'ul khotimah. Ini paling bahaya. Ada cerita yang paling Masya Allah. Ada sahabat Abdullah bin Salam atau Alqomah, ada cerita dua itu. Ini biar anak laki-laki nih, bapak-bapak dulu. Nah, ini ada ibu-ibu. Alqomah ini, Masya Allah. Abdullah bin Salam aja yang termasuk paling sahabat top lah istilahnya. Sahabat yang paling Masya Allah. Sahabat Abdullah bin Salam ini. Itu jamaah sejak ada Rasulullah, nggak pernah telat sholat jamaah di belakang Rasulullah. Sholatnya mesti di belakang Rasulullah itu. Nggak pernah ninggal. Sodakonya setiap hari. Masya Allah pokoknya. Pokoknya Masya Allah pokoknya. Kalau diukur pokoknya orang soleh sudah. Apalagi sahabat. Sahabat top lagi. Suatu saat sahabat Bilal itu dapat kabar bahwa Abdullah bin Salam itu kedatangan sakaratul maut. Ketika sakaratul maut kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Abdullah bin Salam ini sakaratul maut, tapi keadaannya kok begini. Diulangi la ilaha illallah nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Rasulullah datang. Akhirnya Rasulullah yang langsung mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Enggak ngomong. 2 kali sama, enggak mau. Ketiga kali tetap enggak bisa. Tapi dalam keadaan sakaratul maut. Akhirnya Rasulullah coba ditanya, ini masih punya orang tua apa gimana? Ada orang tuanya. Ya Bilal, panggil orang tuanya ke sana. Kabarkan anaknya sedang sekarat dan disuruh baca la ilaha illallah enggak bisa. Ada apa? Sahabat Bilal ke sana. Menyampaikan berita itu dari Rasulullah. Setelah sampai sana, ibunya tetap enggak bisa. Enggak. Tetap biar aja. Aku jengkel be anakku. Abdullah bin Salam. Jengkel aku ora rela. Akhirnya sahabat Bilal balik maring Rasulullah, balik maning terus dilaporkan. Ini ibunya ada fulana tapi nggak mau merelakan, nggak mau memaafkan Abdullah bin Salam. Akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Diutus nemui ibunya. Ibunya apa dinemui ibunya jawabnya, ada apa Rasulullah memanggil saya? Yes, pokoknya ikut. Akhirnya dibawa sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Di depan anaknya. Ditalkin sama, ini anak kamu. Iya. Relakan saja, ikhlaskan saja, maafkan. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam? Kata ibunya, ya Rasulullah, aku enggak maafkan anakku. Karena dia telah menyakiti aku, dia lebih memilih istrinya daripada aku. Lebih memilih istrinya daripada aku. Takut sama istrinya, tapi sama ibunya enggak takut. Nih. Oh, begitu. Terus gimana? Kasihan ini gak bakal ini. Masa mau begitu? Ya sudah, kalau mau begitu sudah biar matinya seperti itu aja. Akhirnya apa? Yang namanya ibu gak tega. Namanya ibu pasti gak tega anaknya begitu. Akhirnya dimaafkan. Setelah dimaafkan kemudian dibilangin sama Rasulullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru bisa ngomong asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah, tep mati. Ini sahabat orang top.
Makanya ini bapak-bapak jangan sampai menjadi seperti ini. Gara-gara taat istri mengalahkan orang tua. Ini bapak-bapak beda, kalau ibu beda lagi. Ini untuk bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu wajib orang tua. Orang tua nggak mampu, nggak bisa harus yang menafkahi itu anaknya. Yang menyantuni itu anaknya. Yang laki-laki, bukan perempuan. Yang laki. Jadi kalau misalnya ini anak laki-laki semua ya tinggal bagi aja siapa, tinggal sepaham. Yang penting jangan sampai orang tuanya terlunta-lunta. Ini aturannya. Kalau anaknya itu perempuan, nah, kalau perempuannya belum menikah, maka harus taat kepada orang tua. Sama dengan laki-laki. Kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, bukan orang tua lagi, tapi kepada suami. Walaupun orang tuanya bagaimana, kalau anaknya perempuan sudah menikah dengan suaminya, maka tanggung jawabnya suami. Orang tua jangan ikut-ikutan campur. Hanya bisa memberikan saran atau apa. Yang penting tanggung jawab suaminya. Terus anak perempuan terhadap orang tuanya, ya biasa hubungan baik begitu. Tapi kalau seandainya disuruh milih, kayak tadi kan laki dengan istrinya tadi, maka harus milih orang tua. Tapi kalau istri perempuan kok ada masalah seperti saya, sehingga harus memilih antara dua, orang tua apa suami? Pilih suami. Jangan pilih orang tua. Kalau seandainya terjadi. Kenapa? Karena kewajiban istri itu kepada suami. Nah, ada ceritanya lagi, sahabat lagi itu. Masalah perempuan ini. Yang ceritanya ditinggal perang, istrinya dipesan, kamu jangan keluar rumah kecuali aku pulang. Ketika ditinggal perang, ibunya sakit keras. Anak perempuannya dikabari suruh nengok. Ibunya manggil anaknya perempuan, tengok. Enggak mau karena suami saya tidak mengizinkan. Sakitnya parah, sudah mau meninggal, dikabari lagi, suruh nengok. Enggak, karena suami saya belum pulang. Sampai ibunya meninggal. Ibunya meninggal, dikabarin lagi supaya takziah, nengok jenazahnya. Tetap enggak mau. Karena apa? Suaminya belum pulang. Terdengarlah kabar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu terus, Masya Allah, kata Rasulullah, ini perempuan solehah. Kamu tahu, orang tuanya yang meninggal dunia itu semua dosanya diampuni oleh Allah gara-gara anak putrinya ini solehah. Orang tuanya malah diampuni gara-gara anaknya perempuan. Ini nyata asli. Artinya perempuan kalau sudah nikah itu kewajiban taatnya adalah kepada suami. Orang tua jangan terlalu ego. Ini anak saya. Ya, anak saya kan sudah dinikahkan. Kenapa dinikahkan sama orang itu? Kita sudah mengijab kabul, sudah ini semuanya. Orang tua sudah menyerahkan kewajiban kepada suami. Tapi ini semuanya. Jangan kemudian, wah kalau gitu orang tua masa bodoh. Bukan begitu maksudnya. Ini seandainya ada dua pilihan. Kalau hukum itu seperti tadi. Makanya kalau ada bapak ibu semuanya hubungan orang tua dengan anak, ini harus masing-masing tahu kewajiban dan haknya supaya tidak salah paham. Orang tua juga bagaimana terhadap anak. Anak juga bagaimana terhadap orang tua, sehingga tidak ada ketimpangan. Masing-masing harus tahu kewajiban dan haknya. Jangan sampai orang tua saya kalau sampai anaknya minum begitu, gara-gara orang tuanya memang nggak tahu memposisikan diri sebagai orang tua. Kadang-kadang kan begitu. Makanya perlunya ngaji. Apa sih hak orang tua terhadap anak? Apa sih haknya anak terhadap orang tua? Kewajiban apa? Ini supaya seperti ini. Dalam rangka supaya hubungan anak dan bapak, orang tua dengan anak itu
baik. Nah, kalau tadi itu contoh-contoh yang dimaksud ada contoh-contohnya tadi, maka kita sebagai anak kalau sudah masih punya orang tua, jangan sekali-kali membuat orang tua tidak rela di hatinya. Misalkan orang tua kita memang orang tua ini misalnya, ya kita tetap harus taat, kecuali dalam hal maksiat kepada Allah. Jelas ini Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi orang tua, bantulah anak-anaknya supaya menjadi soleh solehah, didik yang baik. Anaknya juga harus tahu, kalau sudah tahu agama, sudah tahu ini, jangan sekali-kali berani sama orang tua. Buat orang tua itu menjadi bangga terhadap kita, senang dengan kita, rela dengan kita. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti enak orang seperti itu. Makanya masing-masing antara anak dengan orang tua itu saling mengisi. Jadi orang tua jangan ego. Kamu harus begini, kamu anakku harus nurut dengan saya. Juga tidak boleh begitu. Harus bagaimana caranya mendidik anak dan lain-lain. Begitu juga anak. Dan ini juga harus ada pemahaman bagaimana anak terhadap orang tua sehingga saling mengisi. Gitu. Jelasin ya?